Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Busukan kali ini kita berada di wilayah Jombang, di mana tempat yang kami kunjungi ini merupakan tempat pesugihan tanpa tumbal. Tempat ini sering dicari banyak orang karena untuk mengabulkan keinginan mereka tak harus menggunakan tumbal. Malah di tempat ini hanyalah dengan niatan yang benar-benar pengen berkah. Berjarak 20 km dari pusat kota Jombang menuju utara, maka dipastikan akan menemui tempat ini jikalau kalian benar-benar pengen kaya ataupun naik jabatan. Lokasinya pun cukup bisa dijangkau oleh kendaraan roda 2, bahkan lokasinya pun dekat dengan pemukiman penduduk. Tertutup oleh rumah-rumah penduduk desa. Di sebelah sisi selatan rumah-rumah ini, tempat ini berdiri kokoh di tengah pematang sawah. Dalam menjalani prosesi ritual pesugihan tanpa tumbal serta naik jabatan, harus jalan kaki di pematang sawah ini, namun dilakukan saat malam hari, dan kami sarankan kalian ini menggunakan sepatu boot karena banyak sekali ular-ular sawah berkeliaran di sekitaran tempat ini. Di depan mata kita sudah tampak tempat ritual pesugihan tanpa tumbal serta tempat pesugihan naik jabatan, semisal untuk naik menjadi kepala desa maupun menjadi PNS, bahkan instansi pemerintah yang lainnya. Tempat ini merupakan salah satu tempat pesugihan tanpa tumbal yang benar-benar nyata, sekaligus banyak sekali yang sudah membuktikan dan selalu sukses maupun berhasil. Akhirnya kita sudah memasuki area tempat pesugihan tanpa tumbal serta naik jabatan. Namun sebelum ke tempat yang inti, kita disuguhkan dengan sebuah pohon yang cukup besar. Sebelum melakukan ritual, kita diwajibkan untuk membawa sesaji di bawah pohon yang besar itu, yang konon dijaga ular raksasa yang bertapa selama ratusan tahun, dipandang secara gaib. Bagi kalian yang memiliki indera keenam atau indigo, silakan terawang pohon raksasa ini. Apakah benar-benar ada kekuatan mistis dan energi gaibnya? Silakan di komen di video ini. Rasa penasaran membuat kami melihat dari dekat di bawah pohon raksasa ini. Ternyata benar dugaan kami bahwa di sini ada bekas sisa-sisa sesaji, bunga-bunga, serta bekas bakaran dupa tempat ritual pesugihan tanpa tumbal. Sebelum meminta doa kepada makam keramat, harus betul-betul memberikan sesaji di tempat ini. Dan emang benar di tempat ini
pesugihan tanpa tumbal. Padahal tempat ini tak jauh dengan jalan raya atau jalan poros antar desa di wilayah 2 kecamatan di Jombang. Namun banyak yang mengira tempat ini biasa-biasa, seperti tertutup kabut mistis yang cukup tebal. Nah, di ujung sana merupakan jalan poros antar desa ke desa dari 2 kecamatan yang berbeda di wilayah Jombang ini. Lanjut, kita menuju ke area makam yang dikeramatkan oleh masyarakat, bahkan orang-orang yang sedang kesusahan dalam kesulitan ekonomi maupun pengen naik jabatan. Di bawah pohon yang cukup besar menambah suasana seram dan angker tempat makam keramat ini. Apalagi saat ini sore menjelang malam hari, terdengar sayup-sayup burung yang sedang mau tidur, menambah keangkeran tempat ini serta bikin bulu-bulu kecil berdiri. Menurut informasi dari narasumber yang kami temui, selain menjadi tempat pesugihan tanpa tumbal serta naik pangkat jabatan, di tempat ini sering pula dijadikan tempat penarikan benda-benda pusaka. Pusaka yang tak bisa ditarik maupun dicabut itu berupa sebuah keris yang cukup panjang dan besar. Biasanya itu berwujud seperti ular raksasa atau ular besar, sehingga membuat para dukun-dukun ataupun para kiai-kiai spiritual lari tunggang langgang karena melihat sosok ular besar yang merupakan jelmaan dari pusaka yang ada di sini. Namun menurut cerita lain dari narasumber yang kami temui, tempat ini merupakan dulunya sebuah petilasan para raja-raja Medang maupun para raja-raja Majapahit kala itu. Sedangkan 2 makam ini merupakan tempat disemayamkan Pak Lurah dan Bu Lurah zaman itu, atau yang bisa disebut dengan lurah pertama desa ini. Melihat tulisan atau inskripsi di batu nisan ini, kesannya zaman era Belanda saat-saat awal kemerdekaan. Perlu kajian mendalam untuk mengungkap sejarah secara akademis di tempat ini, karena masih tumpang tindih dan masih simpang siur. Namun masih banyak saja orang-orang datang ke tempat ini. Selain di pohon di depan ini, juga di area makam ini. Untuk melakukan ritual pesugihan tanpa tumbal di tempat ini tak perlu menunggu hari-hari khusus. Jika sudah ada niatan, jika sudah ada modal, maka silakan datang ke sini untuk bisa ngalap berkah. Lanjut, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya kepada narasumber.
tanya Pak, Iya. yang di sebelah itu punden apa Pak namanya Pak? Punden putat. Punden putat. Ya. Itu sejarahnya gimana Pak? Itu Pak Lurah Lami. Oh yang bapak desa Ya, sini, lurah Bapak desa sini. Kedung sini, ya. Sudah berapa? Oh tahun berapa itu? Nggak tahu ya. Saya aslinya dari Paronggangan. Berarti itu makam ya Pak ya? Iya, makamnya Pak Lurah. Pak Lurah lama. Namanya beliau? Nggak tahu. Hmm, Itu yang tahu Pak Gandung yang tahu namanya. Pak Gandung. Ya itu orangnya duduk di situ. Nunggu padinya. Oh, iya. Pak Tanglet. Yang di sebelah situ itu punden apa itu Pak namanya Pak? Oh, itu punden petilasan, Pak. Petilasan Petilasan zaman rapatnya zaman kerajaan. kerajaan. Iya, kerajaan Jawa, kerajaan di Jawa semua. Iya. Petilasannya siapa ya itu Pak? Ya, raja-raja Jawa semua. Raja-raja Karena Jawa. rapat di sini. Oh, kalau rapat di situ. Iya. Kok ada yang bilang katanya di situ itu makam dari lurah pertama desa Kedungrejo, iya. Kedungrejo. Iya. Lurah sini, tapi ceritanya itu Jauh sebelum ada Pak Lurah itu ya. Iya, itu cerita zaman penjajah dulu. Raja-raja seluruh Jawa kalau rapat di sini ceritanya. Rapat Terus ya? ada Pak Lurah, itu kan tanahnya Pak Lurah. Ya. Pak Lurah di makam situ juga. Berarti makamnya masih ada ya Pak ya? Masih ada. Ya, ada dua. Ada dua. Yang Iya. satunya makamnya siapa? Ya, Pak Lurah sini, Pak Lurah Mbah Sumo namanya. Mbak Sumo. Iya, Satunya istrinya. istrinya. Ini berada di desa mana ini Pak? Desa Kedungrejo, Kedungrejo, Iya. Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang nggih Pak nggih. Nggih. Ini ngali mboten apa-apa nggih ya? Mboten napa-napa, monggo. Biasanya orang kesini itu ngapain Pak? Oh, macam-macam, ada yang cuma nyekar, Ya, ada yang ambil barang-barang goib gitu. pusaka-pusaka gitu. ya. Pernah ada nggak yang minta apa ya, naik derajat, Ada juga mau nyalonkan lurah atau caleg atau gimana gitu? banyak. Banyak ya Pak ya? Ya. Terus malah dulu dari Jawa Barat, dari Bandung sana dapat terus segini panjangnya. Saya kira tombak atau keris. Oh iya. Namun di situ nggak apa-apa. Terus selain pengambilan pusaka, terus pernah nggak ada yang minta pesugihan itu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Hampir pengambilan pusaka gitu ya, Ambil sama barang-barang doa seperti minta itu, ya. hajatnya terkabul ya, Ya. naik pangkat gitu ya Pak ya. Ya. Nah, Itu semua ya. terima kasih nggih Pak nggih. Sun. Bapak siapa ini? Pak Gandung. Pak Gandung, warga sini nggih. Nggih. Nah, ini Asli ngriki nek kula niki. itu tadi penjelasan dari Pak Gandung, dan kita sudah minta izin sama beliau untuk